Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi munzilil hikami ala qulubil kalim bi ahadiyatit tariqil amam minal maqamil aqdam walau ikhtalafatin nihal wal milalul ikhtilafil umam. Salatullahi ala mumiddil himam min bahril judi wal karam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du. Hudural mukhtaramin, para tuan-tuan yang mulia, wabil khusus sesepuh kita Kang Putu yang telah memperkasai ngaji paingan ini. Alhamdulillah kita diberi kehormatan dengan kedatangan Mas Timur Suprabana yang tentunya panjenengan sudah tahu siapa itu Mas Timur Suprabana. Kemudian dari kalangan akademis, entah saya tidak tahu kenapa sastra itu bisa diakademisi. Biasanya orang-orang sastrawan itu angel diatur dan tidak ada ilmunya setahu saya. Nah, Kang Akhyar yang kemarin juga sempat hadir pada putaran pertama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tamu-tamu yang mulia. Di pondok pesantren itu biasanya alhamdulillahnya panjang. Sebab barangkali kalau dalam sastra Indonesia, dalam sastra Arab itu adalah khutbah. Suatu prolog yang di situ mengandung apa yang akan dibahas dalam pembicaraan tersebut. Kalau mau menikahan ya khutbahnya Alhamdulillahi ladzi ahallan nikah wa harrama sifah gitu. Segala puji bagi Allah yang telah menghalalkan nikah dan mengharamkan sifah, yakni di luar pernikahan. Kalau mau makan ya doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Bukan Allahumma jannibna syaitan, bukan. Ya, bukan. Nah, kalau ini saya akan bicara apa? Akan bicara yang belum pasti topiknya. Karena Kang Timur ini minta ngaji pada saya ini, saudara-saudara kita ini. Padahal saya sudah jeleh ngaji semestinya. Ya, saya mau ngaji kalau ada musik-musikan. Kalau tidak ada musik-musikan, tidak mau ngaji saya. Nah, ini mengandung suatu prolog, suatu isyarat nanti apa yang saya bicarakan. Dalam sastra Arabnya namanya badi' bara'atul istihlal dalam sastra Arabnya. Nah, meskipun kemarin nyanyiannya ke Arab-Araban, saya itu sudah jelek nyanyian ke Arab-Araban, pengennya itu yang jreng-jreng. Di sini banyak gitaris band-band metal Kang Suprabana. Saudara Dodi ini biasanya metal-metalan ini. Saudara teman-teman ini juga metal-metalan. Di sini malah sholawatan gitu. Nah, saya mau ngaji kalau gitu ya. Artinya apa? Artinya kita kembali bahwa di dalam dunia Islam itu banyak sekali mazhab. Banyak sekali mazhab, jalan pikir itu banyak. Dalam pelajaran pertama bahasa Arab itu kita diajari lana ra'yun walaka ra'yun warra'yu mukhtalifu. Dibuat contoh-contoh. Saya punya pendapat, kamu punya pendapat, dan pendapat itu berbeda-beda. Apalagi ini masalah apresiasi. Justru lebih banyak variannya, kan demikian. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui lebih dahulu karena ini saya juga sebagai panitia seksi konsumsi. Jadi kalau nanti ada makanan kurang mohon maaf.
Sebab tadi ada guling kambing, tadinya saya kira kambingnya itu besar, tapi setelah dibakar kok mengecil gitu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sebagai panitia perlu kami informasikan bahwa di sini ada 2 hikam. Yang pertama adalah hikam yang diasuh oleh Mas Ki Haris Sodakoh, kakak saya yang nomor 2, kemudian saya yang nomor 9 yang ada di tengah-tengah, kemudian adik yang paling bungsu, paling bontot sendiri Solahuddin yang nomor 12 di dalam keluarga besar kami, keluarga besar Bani Sodakoh. Jadi kalau Ahad pagi itu ada hikam, itu pesertanya ya ada perawat, ada yang kiai sungguhan, ada yang pegawai, ada yang polisi. Tapi yang diasuh oleh saudara Solahuddin ini orangnya lebih gak genah kabeh. Ya enggak tahu. Oleh karena itu sewaktu-waktu nanti kita mengadakan kolaborasi antara hikam yang formalitas dan hikam yang informal ini, yang informal. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kepada inti pengajian saya ini, kalau katakan inti ya inti pengajian saya. Dalam suatu hadis qudsi, Allah bersabda, kuntu kanzan makhfiyan. Sebelum ada apa-apa dan sebelum saya menciptakan apa-apa itu saya sendiri, Allah sendiri. Allah sendiri. Tidak ada yang menyembah, tidak ada yang mengenal. Tidak ada yang mengabdi. Karena memang tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbabtu an u'arafa. Kemudian Allah itu punya kehendak dan punya kesenangan untuk dikenang, untuk dikenal, untuk disembah, untuk dicintai. Fa ahbabtu an u'rafa, untuk dima'rifati. Lantas fa khalaqtul khalqa, maka saya ciptakan makhluk. Fa u'rafu, kemudian setelah saya menciptakan makhluk, maka saya menjadi dikenal. Demikian para tuan-tuan yang mulia. Di sini kita mengambil dari kalimat Arab fa'ahbabtu. Kenapa Allah menciptakan alam semesta ini termasuk manusia ini? Karena Allah ahbabtu an u'arafa. Karena Allah merasa senang, merasa cinta untuk dikenal. Kemudian Allah menciptakan makhluk ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah itu di dalam menciptakan alam ini karena Allah senang untuk dikenal. Karena sifat cinta Allah, maka yang diciptakan oleh Allah pertama kali adalah makhluk yang paling dicinta. Yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang paling bisa mengenal Allah, yang paling dekat Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah. Nah ini. Maka kita tahu bahwa makhluk yang paling dicintai oleh Allah itulah adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita selalu melantunkan cinta-cinta kita kepada Nabi. Dan bahkan ini ada suatu ijazah. Ada suatu ijazah demikian. Panjenengan senang punya anak yang alim. Panjenengan senang punya anak yang soleh. Bagaimana caranya? Salah seorang kiai ternama dalam suatu khutbah nikah itu mengatakan demikian. Man istash'ara hala uqudihi bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hadara fa insyaallah kharaja
min sulbihi auladun salihuna alimuna. Siapa orang yang ketika pada waktu akad nikah itu merasakan bahwa di situ hadir Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah ketika dia memiliki anak, menurunkan keturunan, insya Allah anak-anaknya akan menjadi orang-orang yang cendekiawan, yang alim, yang ngamil bi'ilmihi. Biyen nikahku ngono apa ora? Nah orang ngono ya nikah meneh, ngono gampang. Yo ke angel-angel. Ya gitu, ya gitu. Jadi kita mencoba menghadirkan. Oleh karena itu di dalam tradisi kiai-kiai pesisir, di dalam tradisi kiai-kiai pesisir, sebelum diadakan acara akad nikah, pasti dibaca serokolan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghadirkan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, di dalam Qur'annya demikian. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahwa di antara kamu itu ada Rasul, ada Rasulullah. Khitabkum, ketahuilah kamu semuanya, kamu itu bukan hanya pada sahabat-sahabat Nabi. Kamu itu bukan hanya pada masa tabi'in, tabi'in. Tapi yang namanya khitab kamu itu adalah orang yang sampai saat sekarang ini masih membaca Al-Quran. Wa'alamu anna fikum Rasulallahi law yuti'ukum. Nah, itu dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa Kanjeng Nabi itu bisa hadir di mana-mana. Kalau orang-orang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi pada waktu asrokolan itu datang, apakah mungkin seseorang itu berada di berbeda tempat, seseorang berada di berbeda tempat dan di berbeda waktu? Ini apa mungkin ngaten niku? Dalam dunia ilmu teologi kami di pondok pesantren, bahwa yang namanya ilmu alam itu bukan ilmu pasti, tapi ilmu adi, ilmu adat. Kebiasaannya kalau es itu terapung di atas airnya, itu kebiasaannya. Tapi ada juga es yang tenggelam gitu. Ada. Itu namanya hukum adi. Nah, dalam teologi kita, wala yamwi ala dayyani waqtun wa ahwalun wa azmanun bihali. Dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak berdimensi waktu, Allah tidak berdimensi tempat. Artinya bagi Allah, Allah tidak butuh waktu. Kita butuh ada waktu pagi, kita butuh ada waktu sore, karena pada waktu pagi kita butuh bekerja. Pada waktu siang kita butuh makan siang, sore kita butuh makan malam. Maka kita membatasi masa-masa ini dengan waktu pagi, sore. Kalau Allah tidak butuh apa-apa, maka wala yamdi al dayyani waqtun, Allah tidak berdimensi waktu. Wa azmanun, wa ahwalun, wa amkanun, demikian pula Allah tidak berdimensi tempat. Dengan demikian orang yang semakin dekat kepada Allah, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad ini, maka zaman sudah dilintasi, tempat sudah dilintasi. Maka tidak lagi berdimensi waktu, juga tidak lagi berdimensi tempat. Itu demikian. Sekarang Kanjeng Nabi itu katanya makhluk yang paling pertama dulu diciptakan. Pada suatu saat Kanjeng Nabi jagong-jagong sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril, mungkin kalau sekarang ya ngopi-ngopi gitu. Dan ngerokok-ngerokok, tapi Kanjeng Nabi tidak ngerokok. Juga Kanjeng Nabi itu tidak makan
basol, tidak makan apa itu, tidak makan berambang dan bawang. Meskipun Kanjeng Nabi menyarankan Sayyidina Ali untuk makan berambang dan bawang. Sayyidina Ali makan berambang itu karena berambang ada beberapa manfaat. Tapi kalau saya memang tidak boleh gitu, tidak boleh. Jadi tidak semua yang Kanjeng Nabi itu tidak lakukan, itu diharamkan, tidak. Malah apa yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi ini justru Kanjeng Nabi menyuruh kepada Sayyidina Ali untuk makan berambang itu karena menjaga kesehatan. Malaikat Jibril tongkrong bersama Nabiullah Muhammad. Malaikat Jibril dites oleh Nabi karena sudah akhir-akhir, jadi Kanjeng Nabi sudah berani dengan malaikat Jibril. Sebelumnya Kanjeng Nabi malaikat Jibril itu tidak tahu. Yang tahu malah Sayyidatina Khadijah. Yang tahu malah Sayyidatina Khadijah. Kanjeng Nabi pada waktu Zamilni kemudian ada mislusol solatil jaras, klonteng gitu. Datangnya wahyu itu klonteng. Oleh karena itu kalau madrasah dulu dan pondok itu kalau mau masuk teng gitu. Itu adalah karena solatil jaras itu. Ini Kanjeng Nabi takut takut sekali. Kemudian Sayyidatina Khadijah itu kepingin yang datang ini Jibril sungguhan atau tidak, jangan-jangan Jibril palsu ini. Maka Sayyidatina Khadijah melepas jilbabnya kemudian bledeh ke kelambine sithik. Nah iki malaikat Jibril ana aurat ketok ora gelem mlebu. Gitu. Ora gelem mlebu. Kalau malaikat Jibril sungguhan, kalau malaikat Jibrilnya peserta pengajian hikam ini ya malah mlebu gitu. Nah, ternyata tidak berani. Ya ini Jibril temenanan berarti. Itu pertama kali takut. Tapi sampai akhir-akhir Kanjeng Nabi sudah terbiasa dengan malaikat Jibril. Tanya malaikat Jibril, "Bril, umurmu berapa, Bril?" gitu. "Umurmu berapa, Bril?" Jibril tidak tahu. Dulu belum ada KUA, belum ada catatan sipil dan apalagi dukcapil. Malaikat Jibril jawabnya demikian. Pokoknya Kanjeng Nabi, saya pernah melihat bintang 70.000 kali dan saya pernah melihat 70.000 kali. Bintang yang terbitnya 70.000 tahun sekali, saya pernah melihat 70.000 kali. 70.000 kali 70.000 berapa? Nah, kira-kira 5 miliar ya, kira-kira 5 miliar gitu. Loh itu Kanjeng Nabi sudah ada, karena Kanjeng Nabi berkomentar, "Bril, yang kamu lihat itu bukanlah bintang, yang kamu lihat itu adalah nur saya yang diciptakan oleh Allah." Jadi Nabi lebih tua daripada malaikat Jibril. Karena Nabi itu adalah ciptaan Allah pertama. Karena apa? Allah menciptakan adalah makhluk yang paling dicintai, yang paling sempurna, yaitu Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau panjenengan belajar hadis, dikasih sanad, ya sanad, yang namanya sanad bitarahum. Itu pasti pertama kali yang diajarkan oleh hadis tersebut adalah ar-rahimuna yarhamuhumullah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah, kasihanilah orang-orang yang ada di bumi ini, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan mencintaimu gitu. Karena apa? Karena alam raya ini lahir karena sifat rahman Allah, karena sifat rahim Allah, karena sifat cinta Allah kepada alam semesta ini. Gitu. Pada alam semesta ini. Maka kita mengenal dalam suatu ordo tasawuf itu dengan sebutan agama cinta. Agama cinta, ya agama cinta. Karena kita lahir karena cinta.
Bukan karena cinta bapak dan ibu saja, itu tidak cinta antara bapak dan ibu, tidak cinta saja bisa lahir kita. Tapi cinta yang sampai ke atas, yang sampai kepada awal penciptaan mula dari alam semesta ini dasarnya adalah cinta. Maka dalam suatu ordo, suatu tarekat ada yang namanya agama cinta. Nah, agama cinta. Agama cinta itu bagaimana? Agama cinta itu agama yang dicetuskan oleh Muhyiddin Ibn Arabi, Syekhul Arifin, ya, Sultanul Arifin, Muhyiddin Ibn Arabi. Ibn Arabi yang diidentifikasi itu wahdatul wujud, tapi wahdatul wujudnya tidak sebagaimana wahdatul wujudnya yang diceritakan oleh orang-orang Jawa, itu bukan. Ya, tapi wahdatul wujud yang lain yang tidak sebagaimana cerita Siti Jenar itu tidak. Tapi wahdatul wujud. Artinya karena menyatunya dengan dzikir Allah, dia menyatu dengan Allah gitu. Bukan menyatu zati, bukan. Nah, maka di sini ada agama cinta. Agama cinta, ya. Kalau agama cinta itu panjenengan dalam syairnya itu ya, laqad sara qalbi qabilan kulla suratin wa mar'ali ghazlanin wa dairun li ruhbanin wa ka'batu taifin wa baitu awsanin wa ka'batu taifin wa alwahu mushafin wa mushafu Qur'anin wa alwahu Tauratin adinu bidinil hubbi anna tawajjahat raqaibuhu fadini fal hubbu dini wa imani. Terima kasih kehadiran, selamat datang Bapak Dr. Fauzan. Monggo niku sedulur lanang siji sing ning Undip niki. Itu. Laqad sara qalbi qabilan kulla suratin. Bahwa hatiku itu bisa memuat apa saja. Semua orang adalah makhluk Allah, semua orang adalah sama. Tidak ada kasta, tidak ada derajat. Awalnya demikian, tidak ada kasta, tidak ada derajat. Karena semuanya ini diciptakan adalah dasar cintanya Allah kepada alam ini. Kalau kita tidak mau untuk menerima apa yang telah diciptakan oleh Allah, berarti kita tidak terima akan qadha dan qadar Allah. Jadi semuanya sama. Qabilan kulla suratin. Bagus. Famar ali ghazlanin. Maka hati saya ini adalah tempat mangon apa itu ghazlanin itu kidang. Nah, dalam sastra Arab orang yang cantik seksi itu tasbihnya adalah kidang gitu, Kang Timur. Arab kidang, ya, ghazlan, kidang. Keindahan, terutama wanita cantik itu adalah ghazlan. Matanya yang lebar, katanya kalau matanya lebar itu libidonya tinggi gitu. Matanya lebar, tingginya jinjang. Famar ali ghazlanin, wa dairun li ruhbanin. Akan tetapi bukan hanya keindahan saja yang sifatnya material saja, tapi wadairun liruhbanin. Bahwa hati saya juga merupakan tempat para rohib-rohib yang menafikan dunia ini, yang setelah berpisah dengan dunia ini. Kemudian wabaitun li aufanin, dan rumah saya, hati saya ini adalah rumah para berhala-berhala. Kok bisa rumah para berhala-berhala? Ini salah satu kalimat syair yang menganggap bahwa Ibnul Arabi itu kufur. Artinya apa? Artinya dia menerima semua agama, lintas agama. Dia juga beragama Hindu, juga beragama Buddha dan lain sebagainya. Maka orang menetapkan, para ulama-ulama tekstualis itu mengatakan bahwa kalimat ini kufur. Tapi tidak. Wabaitun li aufanin. Hati saya ini adalah rumah
bagi para berhala-berhala. Artinya apa? Nisbatnya di sini bahwa la yasau al-alam, la yasauni al-alam. Alam raya ini tidak bisa memuat saya, tapi wa qalbul mu'mini qad yasauni. Hati orang-orang mukmin inilah yang bisa menjadi rumah Allah. Nisbatnya di situ. Jadi tasbihnya sangat ekstrim memang. Kalau orang-orang kafir itu menyembah berhala, tapi dan rumah itu ada di dalam hatinya, maka rumah kita, hati kita ini adalah rumah Allah. Artinya beliau hanya ingin mengatakan bahwa hati saya ini adalah rumah Allah. Tapi kenapa pakai bahasa ausan, pakai bahasa berhala-berhala itu? Nah, disinilah kalau kita dengan orang-orang yang tekstual tentunya langsung menyalahkan. Ya. Wa mushafu Qur'anin wa alwahu Tauratin, mushaf Utsman. Dan mushaf dari dalam penuh seluruh wahyu Allah. Sebab wahyu Allah itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebab semuanya kalam Allah. Ya, kalam Allah itu wahid, satu, wahdaniyah, tunggal. Tidak bisa dipotong-potong. Ora ana ayat siji, ora ana ayat loro, ora ana ayat telu, ora ana surat Baqarah, ora ana surat Fatihah, ora ana surat, ditunggal. Di dalam memahaminya pun tunggal. Kita tidak bisa memahami hanya alhamdulillah, kita tidak hanya memahami dengan ar-Rahmanir-Rahim, tapi kalau memahami ayat Allah itu dari bismillahirrahmanirrahim sampai malikin nas ilahin nas minal jinnati wan nas. Itu harus secara utuh, itu harus demikian. Tidak bisa dipotong-potong. Nah, ini rada menyimpang sithik. Orang-orang sering mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada dari saya meskipun satu ayat. Kemudian orang dengan tahu satu ayat itu berani untuk menerangkan dan menafsirkan Al-Quran dan lain sebagainya. Itu adalah penafsiran yang keliru. Balighu anni walau ayah itu adalah apa yang didengar dari Kanjeng Nabi. Meskipun paham atau tidak, meskipun itu orang bodoh atau orang pandai. Pokoknya Kanjeng Nabi bilang demikian, sampaikan kayak demikian. Adapun maksudnya adalah tugas para cendekiawan-cendekiawan untuk memaknainya. Jadi balighu anni wal ayah itu sifatnya adalah sima'i. Apa yang didengar. Adapun maksud terserah gitu. Bukan seperti orang-orang sekarang. Balighu anni wal ayah, tahu satu ayat Quran kemudian menjelaskan, kemudian berani untuk menafsirkan dan lain sebagainya. Itu semestinya pada masa dulu gitu. Sebagai rentetan riwayat dari suatu hadis. Warubba sami'in aw amin muballighin. Banyak sekali orang yang mendengar tidak langsung dari saya itu lebih bisa memahami gitu. Terusannya hadis demikian. Nah, jadi ayat Quran itu tidak bisa dipisah-pisah. Nah, oleh karena itu tadi bahwa Taurat, Zabur, Quran itu tidak bisa dipisah-pisah. Oleh karena itu tadi dikatakan di dalam itu adalah wa mushafu Utsmanin wa alwahu Tauratin wa alwahu Zaburin dan lain sebagainya. Adinu bidinil hubbi. Saya beragama dengan agama cinta. Semestinya syair-syair ini sudah banyak dilakukan dan dipuisikan oleh para seniman barat. Tapi kebanyakan dipelencengkan, artinya seenaknya sendiri. Padahal yang dimaksud adinu bidinil hubbi, agama cinta itu adalah iktibas, diambil dari dawuh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa rasuluh. Nah gitu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu
mengatakan cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, syariat ini. Maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memaafkan perselingkuhanmu, ya. Akan memaafkan perselingkuhanmu, dosa-dosamu. Kita berdosa itu berarti berselingkuh, ya. Berselingkuh. Ya. Jadi itu agama cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu berasal dari kalimat tersebut. Oleh karena itu kita tidak boleh semena-mena mengatakan agama cinta dan lain sebagainya tanpa tahu rentetan-rentetan pencetus agama cinta ini. Ya, kita malam ini bermusik-musik dan lain sebagainya. Saya ulangi lagi, dasare apa musik? Ning fikih, ning pesantren ku mesti dalile ndi? Ngono dalile ndi? Ning NU ya ngono dalile ndi? Vaksin niku halal iku dalile ndi? Nak jenengan iso muni halal lan nyebut AstraZeneca, tak opahi mobil ambulan 15. Niku staf menteri ini ngomong kalian kula ngoten. Jadi semuanya ada gitu. Jadi ini Mas Fauzan ya, Mas Fauzan. Jadi hukum di dalam dunia pesantren itu adalah, hukum itu apa? Hukum itu khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Khitab Allah. Dawuh Allah. Jadi kalau kita berbicara hukum berarti mengatasnamakan diri kita sebagai penafsir Allah. Gitu. Penafsir maksud dari Allah. Tidak boleh semena-mena ini. Hukumnya ini, cara kowe piye, cara aku ngene, nak ngene haram. Berarti panjenengan sudah mewakili Allah dalam berbicara masalah hukum ini. Oleh karena itu di dunia pesantren sangat disiplin sekali dalam masalah siapa yang harus berfatwa, siapa yang tidak. Hitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf, yang berhubungan dengan pekerjaan seorang mukallaf. Yang dihukumi itu mukallaf. Daging babi ora haram, daging kok haram gitu. Nak dipangan haram gitu. Nak dipangan haram. Watu suci, nak dipangan haram watu. Jadi tidak semuanya kita kemarin bahas masail. Vaksin itu halal, dasarnya apa? Dasarnya suci. Suci. Carane nglebokne piye itu yang dibahas. Nak wis suci baru caranya memasukkan gitu. Setelah dibahas caranya memasukkan, dalam kitab itu sebagaimana memahami Al-Quran harus secara integral. Ini di belakangnya ada apa? Pamanya gitu. Wah, di belakangnya ada permainan cukong-cukong yang demikian menjerat keuangan negara dan lain sebagainya. Itu masuk dalam bab jihad. Maka ini harus digabungkan antara suci, cara memasukkan, dan secara keseluruhan di sini. Jadi secara integral di dalam pembahasan hukum itu secara integral ini semestinya sudah ditetapkan oleh ulama-ulama ini. Harus ada sisi sosialnya, harus ada sisi kepentingan bangsa di dalam sebagaimana keputusan di Muktamar Munas di Lampung, tapi sama sekali tidak diaplikasikan di dalam pembahasan hukum. Haram ya haram, halal ya halal, suci ya halal. Kula nggih ngeten, suci nggih halal. Diopahi mobil ambulan telu. Nah, soalnya orang menyebut merek. Nah, cuma itu saja. Jadi harus secara integral. Jadi ini jadi kembali lagi ke agama cinta, bahwa agama cinta itu dasarnya adalah firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Kemudian kita seringkali ini dikritik memang hukumnya apa tadi toh, wah dan lain sebagainya. Ini kasihan teman-teman pemusik. Maka saya sudah mengatakan banyak sekali madhab di dalam Islam itu, jangan diambil satu. Menafikan satu madhab berarti menafikan madhabnya sendiri gitu. Kalau kita belajar usul fikih itu menafikan satu madhab Hanafi berarti menafikan madhab Syafi'i gitu. Jadi tidak bisa, kita harus toleran di dalam bermadhab tersebut. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, malam yuharrik
qalbahu, siapa orang yang hatinya tidak bisa bergerak, ya, yang tidak digerakkan hatinya, ya, bi azharir rabi, malam yuharrikhu azharur rabi, hatinya yang tidak bisa bergerak ketika melihat bunga-bunga musim keempat. Wallahu alam, saya tidak pernah ke Eropa, tidak pernah lama di Timur Tengah, jadi tidak tahu musim keempat itu kayak apa, saya tidak tahu. Gambarannya Kang Suprabana tidak tahu. Nah, wal audu wa autaruha, dan tidak bisa digerakkan dengan kayu serta dawe-dawenya. Ini dalam Ihya dicek kalau tidak percaya. Waqad fasada mizaju qalbihi, maka komposisi hatinya itu sudah rusak parah. Wala ilaja lahu, nak wis ngrungokke musik kok ora iso menikmati, wis atine rusak, wis ora ana obate. Wala ilaja lahu, demikian. Ini ekstrimnya demikian, Kang Timur. Ya demikianlah, saudara-saudara sekalian, banyak hasanah-hasanah sastra atau pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam kitab kuning itu, maaf kami di pondok pesantren belum bisa mengaktualkan kepada saudara-saudara semuanya. Karena ya lebih banyak tugas, ya ini tentunya tugas FEB, Fakultas Ilmu Budaya di Undip, di UNES juga demikian, sebab sastra pesisir itu tidak bisa dilepaskan dari para kiai, dari para wali-wali. Kita itu memahami wali itu, Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani itu hanya segi karamatnya saja. Kita memahami Raden Patah juga dari karamatnya saja. Memahami Sunan Kalijogo juga karena sektinya. Tapi kita tidak pernah memahami bagaimana proses perjalanan keilmuan beliau, belajarnya di mana itu tidak mau. Yang penting langsung karomate gitu. Nah, ini apakah itu yang dihasilkan oleh para wali-wali? Tentunya berbasis kepada dunia tasawuf, dan dunia tasawuf itu juga berbasis kepada apa yang dia pelajari dari sumber-sumber khazanah ilmu pengetahuan yang ditulis di dalam Arab, di dalam kitab-kitab itu. Ya, saya kira demikian. Jadi kira-kira itu sastra pesisiran itu ya tidak bisa dilepaskan dari seorang kiai yang berakulturasi keilmuannya dengan keilmuan Islam yang berlatar belakangnya budaya Arab. Tidak bisa, agama dipisahkan dengan budaya sangat sulit sekali, tidak bisa. Sebab kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu yang kita tidak tahu maknanya, maka kita mengambil dari syair-syairnya orang-orang jahiliyah. Kemudian dibuat menafsiri kalimat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga beliau-beliau, para pakar-pakar yang di sini mau untuk menyumbangkan pengalaman-pengalamannya serta pengetahuannya kepada kami-kami, Kang, ya, kepada kami-kami ini, sehingga kami ini menjadi orang yang bisa genah dikit-dikit gitulah. Akhirul kalam, wallahu yuzakki amalana wa ya'lu ba'an su'i wa ayyuni lana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.